Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi metabolisme. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu membuat diagram kaitan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian menjelaskan perbedaan antara respirasi aerobik dan anaerobik. Kemudian menjelaskan tentang reaksi terang dan gelap dalam fotosintesis. Nah, karena untuk saat ini kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme lemak, reaksi sederhananya yaitu trigliserida ditambah 3H2O dengan bantuan enzim lipase, maka akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu gliserol dan 3 asam lemak. Katabolisme protein. Protein nantinya akan diuraikan menjadi senyawa sederhana yaitu asam amino. Kemudian asam amino akan diubah menjadi asam piruvat dan asetil koenzim A. Gugus amino yang dilepas dari asam amino nanti akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi amin dan dibuang melalui urin. Karena protein itu diuraikan menjadi asam amino dan baru menjadi bisa diambil energinya kalau gugus aminnya sudah dihilangkan, ya. Dan nanti gugus amin itu diubah menjadi amonia, dibuang melalui urin karena NH3 itu adalah senyawa yang beracun. Supaya tidak beracun maka harus diubah dulu menjadi asam amino di hati. Anabolisme adalah reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Macamnya, anabolisme dibedakan menjadi anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat dibedakan menjadi 1A. Fotosintesis, yaitu peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya. Asimilasi karbon karena bahan baku yang digunakan yaitu CO2. Proses fotosintesis bertujuan yaitu untuk pembentukan gula dari CO2, H2O, dan energi. Terjadi di dalam kloroplas. Reaksi sederhana dari proses fotosintesis yaitu CO2 yang dari udara ditambah H2O. Kemudian dengan bantuan energi cahaya matahari di dalam klorofil nanti akan diubah menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 dan 6H2O. Berikut adalah percobaan tentang fotosintesis yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan. Pertama, oleh Jan Ingenhousz. Dia melakukan percobaan fotosintesis dengan menggunakan hidrilla verticillata dan mengatakan bahwa fotosintesis itu menghasilkan O2. Yang kedua, Theodor Wilhelm Engelmann. Dia menggunakan alga spirogyra. Kesimpulan dari hasil penelitian fotosintesis yang dilakukan oleh Theodor Wilhelm Engelmann adalah 1. Bahwa fotosintesis dilakukan oleh kloroplas. Yang kedua, kloroplas hanya berfotosintesis jika terkena cahaya. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Julius von Sachs. Julius von Sachs dia mengatakan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum, dan dia melakukan percobaan dengan menggunakan larutan iodin yang diteteskan pada daun. Yang keempat adalah penelitian atau percobaan fotosintesis yang dilakukan oleh Robert Hill dan F.F. Beckmann. Kata Robert Hill dan F.F. Beckmann adalah energi cahaya yang diterima digunakan untuk memecahkan H2O menjadi H+ dan menghasilkan produk samping berupa oksigen. Kemudian Hill mengemukakan bahwa reaksi terang yaitu fotosintesis yang berlangsung dengan menggunakan bantuan cahaya. Reaksi terang terjadi di grana, tumpukan tilakoid di dalam kloroplas. Tilakoid berupa gelembung pipi berbentuk cakram yang membrannya mengandung pigmen fotosintesis. Persamaan Hill yaitu 12H2O ditambah ADP ditambah PI ditambah 12 NADP dengan bantuan energi cahaya dan matahari menghasilkan O2
dan ATP ditambah 12 NADPH ditambah 12H+. Blackman mengemukakan bahwa adanya reaksi gelap yang terjadi di stroma yaitu matrik kloroplas tak berwarna yang mengandung grana. Persamaan reaksi Blackman 6CO2 ditambah ATP ditambah 12 NADPH ditambah 12H+ menjadi CH2O6 tambah 6H2O ditambah 6 NADP ditambah ADP ditambah PI. Reaksi gabungan Hill dan Blackman adalah 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi menjadi C6H12O6 ditambah 6H2O ditambah 6O2. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis di dalam kloroplas terkandung beberapa jenis pigmen yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Klorofil A nantinya mampu menyerap cahaya merah dan biru, ungu, berperan dalam reaksi terang, berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Klorofil B nantinya akan menyerap cahaya biru dan oranye, berfungsi untuk memantulkan cahaya hijau kuning. Sedangkan karotenoid menyerap cahaya biru hijau yang memantulkan cahaya kuning oranye.